Lalu yang kedua, saudara-saudara kita, bapak dan ibu, dari sebelum masuk bulan suci Ramadan ko, nyala niat. Mudah-mudahan puasa tahun kini ko Allah akan lebih semangat, akan lebih meningkatkan keimanan, akan lebih banyak lagi namanya ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, akan menghidupkan namanya qiyamul lail. Nyatanya bapak dan ibu dah masuk bulan suci Ramadan, ternyata Allah berikan dia itu sakit, sehingga amalan-amalan atau agenda-agenda yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan akhirnya tidak bisa dia kerjakan secara maksimal. Kenapa? Dihalangi namanya penyakit. Lalu tujuh sama saudara kita, bapak dan ibu, ayo Pak Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum bapak dan ibu, dan akhirnya ada Allah kesempatan untuk bersubuh bulan suci Ramadan. Lalu namanya nikmat kesehatan yang dia bulan suci Ramadan kepada Allah. Kira-kiranya bapak dan ibu nak dimanfaatkannya dong. Tandanya bapak dan ibu, tandanya Allah tidak memberikan namanya nikmat iman. Karena terjadi kata Allah, yang berpuasa, yang melaksanakan ibadah, yang sanggup untuk menghidupkan bulan suci Ramadan itu adalah para orang yang beriman. Mudah-mudahan yang ada kita diskusi bersama itu adalah termasuk golongan orang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa orang beriman itu bapak dan ibu? Orang beriman itu adalah bapak dan ibu, orang pilihan. Orang pilihan Allah. Allah masih memilih. Makanya kalau soal puasa bapak dan ibu, bagi Allah urusan puasa dan yang sering mengurusnya. Nak melalui perantara malaikat ya bapak dan ibu, langsung Allah yang menilai. Tanda apa? Allah ingin melihat siapa hamba-hambanya ini yang berpuasa, yang menghidupkan ibadah puasa ini selama bulan suci Ramadan ini. Dan itulah adalah orang-orang pilihan atau orang-orang beriman. Tentunya mampu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat iman tadi. Mulai dari awal kita berpuasa sampai di akhir bulan suci Ramadan itu, Allah selalu memberikan kita nikmat iman tadi, sehingga kita selalu termasuk orang pilihan dari Allah dan tercapailah apa niat itu selama dalam suci Ramadan itu. Yang pertama sekali tentu buat berniat, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah dan ketakwaan kita kok meningkat. Lalu bapak dan ibu salawat beriringkan salam mudah-mudahan secucuran keselamatan untuk baginda kita yang ingin ada bersama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk mengangkat kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, sampai-sampai dicintainya Nabi Muhammad itu bapak dan ibu kepada kita bersama. Ingin pernah menggunakan doa mustajab itu untuk keluarga, tidak ada yang digunakan untuk sahabatnya, tidak ada digunakan untuk cucu itu. Ada yang contoh yang cinta bapak dan ibu. Ketika itu Fatimah dan Hasan dan Husain itu bayi menemui Rasulullah. Bayinya bersama ya Rasulullah, lalu Hasan dicium oleh Rasulullah bagian bibirnya, sedangkan Husain dicium bagian lehernya. Katanya Fatimah tadi itu mengicik Hasan ke Fatimah, "Wahai ibu, bahwa Rasulullah, bahwa kakek kau kamu dicium bibir, sedangkan Husain bagian dia ya batu." Ditanya dari Fatimah, "Wahai Rasulullah, wahai ayahku, kenapa engkau cium Hasan bagian bibirnya sedangkan Husain bagian lehernya?" Dijawablah oleh Rasulullah, "Wahai anakku Fatimah, sesungguhnya Hasan itu yang kucium bagian bibir itu karena kelak dia akan meninggal karena diracuni." Dia Hasan cucunya Rasulullah itu meninggal karena diracuni. Lalu kalau Husain bagaimana ya Rasulullah? Dijawab, ketika Rasulullah ingin menjawab tentang Husain ini, Rasulullah tidak sanggup sampai kejam hingga Rasulullah pingsan. Pingsan ya Rasulullah bapak dan ibu, bangunnya dari pingsannya. Ditanya oleh Adik Fatimah, "Wahai Rasulullah, kenapa?" Husain. Lalu dijawab oleh Rasulullah tadi, "Wahai Fatimah, anakku kita, sesungguhnya Husain meninggal karena akan dipenggal kepalanya." Itulah kisah awal dari bapak dan ibu. Jadi Rasulullah telah tahu bahwa cucu itu meninggal dan doa. Menangin dalam satu ruangan itu. Lalu Fatimah meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau engkau berdoa, tentu Allah akan mengabulkan doa engkau ini.
Mintalah ke Allah bayar ramaikan untuk Husain Hasan dan Husain go. Ada ya Rasulullah, Fatimah, aku tidak mau. Sesungguhnya doa ini akan kupersiapkan untuk umatku. Aku akan berdoa, gunakan doaku ini untuk umatku. Bayangkan cintanya Rasulullah ke awak kepada ibu. Namun kalau awak maka cepat bakat caranya lah dok. Yang penting sembuh anak maka bakat caranya. Ya Rasulullah tidak seperti itu. Yang dipandangnya adalah umat. Makanya Rasulullah nak kamera kaki kau melangkah ke surga sebelum seluruh umatnya kau masuk surga. Bayangkan apa tadi? Nak rela dalam kaki itu dong. Nak niat masuk surga sebelum umat itu masuk surga. Jadi ketika di akhirat nanti Rasulullah pengen bergandengan tangan jawab awak untuk masuk surga. Awak naikkan ia rendah. Itu adalah pertanyaan jawab yang bisa awak jawab sudah. Mudah-mudahan awak mendapat syafaat dari Rasulullah tadi. Kenapa? Ketika awak misalkan awak sering berselawat kepada Nabi, awak selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, awak menangah kecil Nabi tadi. Tentu ketika awak menyampang awak di neraka, Rasulullah lah yang akan mendoakan kita. Lalu yang lebih parahnya lagi Bapak dan Ibu, ada seorang yang meninggal masuk neraka. Lalu dia minta tolong itu, wahai Rasulullah, aku ni umatmu, mohonlah bantuan pada Allah, berikanlah syafaatmu. Tolonglah dia Rasulullah. Jibril, ini umatku. Kenapa dengan keluarga? Kenapa dia ini? Apa jawab Jibril? Rasulullah, nyoko dia umat waan, dia umat engkau Rasulullah. Tetapi selama bulan suci Ramadan, ia nak pernah menghidupkan ciamu-ciamu lain. Ia nak pernah menghidupkan, namanya itu adalah ibadat-ibadat selama bulan puasa. Aku yang bahaya Bapak dan Ibu. Bahaya Bapak dan Ibu bulan suci Ramadan. Kenapa? Selama bulan suci Ramadan itu Bapak dan Ibu, Rasulullah itu senang. Ini suka bulan suci Ramadan itu. Tapi nawaidi anda rugi wah. Ya percuma ya mau Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau awak nak menghidupkan siang lain, tidak semarak dengan bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan tadi itu adalah awak termasuk golongan umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada awak yang akan memberikan syafaatnya di akhirat nantinya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bapak dan Ibu, pada kaji kita malam hari ini mungkin tak panjang menyampaikan dan mungkin kaji kita pun yang ringan-ringan saja, tapi mempengaruhi dalam amal ibadah itu. Kaji kita pada malam hari ini kepada Ibu, yaitu sifat-sifat yang akan mengurangi amal ibadah kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Awaklah hidup selama Bapak dan Ibu, tentu awaklah banyak beribadah kepada Allah. Selama awak hidup di dunia awaklah banyak namanya amal ibadah, beramal, melakukan banyak amal yang kita lakukan. Ada namanya amal ibadah puasa, ada nama amal ibadah solat, ada namanya amal ibadah zakat, ada namanya amal ibadah sedekah, ada nama amal ibadah umrah, ada namanya amal ibadah haji, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang awak kalajuan tentunya. Tentu yang amalan-amalan kita kalajuan pula awak akan cuci harapan, yaitu mendapatkan pahala. Apa pahala yang awak dapatkan Bapak dan Ibu? Tentu pahala yang awak dapatkan adalah untuk yang awak bawa ke akhirat nanti. Tiba di akhirat nanti, tibalah hari yaumil mizan, hari pertimbangan. Berharap timbangan tadi itu pahala nanti balik. Sehingga baliklah pahala tadi masuk ke surga, kan pada dunia awak. Tapi Bapak dan Ibu, tetapi loh, terkadang awalnya beribadah salamuku, awalnya melakukan amal ibadah salamuku, ketika awalnya di timbangan nanti, heran mak, sakit amal ibadah, kamu sholat rajin, puasa tak pernah tinggal, malam pakai puasa sunnah, sholat pakai sholat sunnah. Kalau baca Quran, alhamdulillah selama itu dah kakak. Lalu mukali itu kakak deh. Kalau ni haji, lalu mukali itu ni haji. Kalau sedekah, dah tabangun masa jijik. Bahkan ketika dia hari pertimbangan
ketek, bahkan habis. Kira ba? Nak salah timbangan Allah kok, nak rusak kok. Kan itu pertanyaan apa? Kalau timbangan Allah kok bapak dan ibu nak kena rusak, nak gandia. Kalau di pasar mungkin ada sanak saudara kita yang gandia. Ini pulangannya kena ilahiannya. Tapi kalau timbangan Allah nak kurang nak lebih sadang elok pas. Barang yang walaupkan itu yang ada. Tapi kok bisa kurang? Kita kata dulu. Ada sifat-sifat yang akan mengurangi amal ibadah kita sampai menghabisi amal ibadah itu. Baru dia itu. Contoh, umur Pak Ibu sekolah ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, lah ada yang 60, yang 70 ya ada Bapak dan Ibu. Itu namanya itu tuang sudah jenuh. Amun teman-teman Bapak dan Ibu, jangan berbicara teman-teman. Kenapa umur umat Nabi Muhammad itu adalah umur standar Nabi Muhammad adalah 62 ribu. Nah kalau lewat wah, itu boleh dulu. Bukan mengenai umat Nabi Muhammad itu, tapi adalah nikmat yang Allah tambah. Adalah nikmat yang Allah tambah umur yang panjang untuk beribadah. Dan kebalikannya di umur bertambah maupun bertambah perangai. Kalau ada umur lebih dari 63 itu Bapak dan Ibu manfaatkan saya untuk ibadah. Jangan pengen untuk cari lo dunia boleh. Manfaatkan saya untuk ibadah. Karena itulah ibarat malaikat maut itu apa pada Ibu tinggal main luar nari kan. Tinggal sambut juga kan. Ada yang Bapak yang 63 ramai lah boleh kan. Dan itu Bapak Ibu pikir lain. Kadang yo kalau semua pun akan tua tuh, tapi menurut standarnya 63. Tapi kalau bilanya bisa capek, bisa lambat. Awak harus persiapkan lagi. Kalau lalu mana lebih itu fokusnya ibadah, jangan bapak ibu pikirannya lagi. Kadang awak pikirannya baru dunia aku lagi. Caranya apa? Baru mau bisa bertingkir. Jangan mau bertingkir amal ibadah awak yang bertingkir seharusnya pikiran. Kalau mau ada jadi apa maksudnya Bapak dan Ibu? Umat lah banyak orang menggunakan di dunia aku beribadah. Kira habis kenapa? Mungkin yang pertama sekali sifat yang walak adokan itu sedang bekerja adalah adunya nama sifat iri tadi. Sifat iri Bapak dan Ibu. Iri terhadap orang mendapatkan nikmat dunia. Tidak apa? Nikmat dunia. Ada nikmat dunia mungkin tak perlu berjalanan. Ibu, bapak-bapak dan ibu mungkin tak tahu. Tapi kalau ada sanak saudara pun mendapatkan nikmat akhirat atau nikmat akhirat, orang bersedekah, wah indah iri wah wajar. Orang sembahyang rajin awan dan sembahyang iri wah wajar. Orang bisa membantu untuk pembangunan musyawarah atau untuk membantu kesejahteraan umat wajar. Nah masalah kalau ini terhadap untuk ibadah itu harus hukumnya harus Bapak dan Ibu. Baru kau bisa salat 5 waktu sehari semalam di masjid boleh, di sekolah boleh. Kau ambo tidak bisa, harus kamu kerja. Itu namanya. Tapi kalau ini baru kau mau tinggi yo. Kalau itu pikiran Bapak dan Ibu terjongkek wakilnya. Kenapa? Kalau awak ini terhadap dunia Bapak dan Ibu akan timbul namanya fitnah, akan timbul namanya pikiran kotor. Baik itu, wacana dia nyawa. Kalau jodoh nak sabar, tapi bisa terbangun rumah bertingkir, lain amal yang muncul persepsi seperti itu. Jadi hati-hati. Ini boleh, tapi yang untuk akhiratnya, untuk dunianya kita tidak boleh ini. Aduh sana awak balik tu, alhamdulillah. Mudah-mudahan waktunya kau bisa lebih bawa nyawa. Alhamdulillah kepada Ibu. Aduh mak sana saudara kita kau dapat tambah tingkirnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tingkirnya tadi itu pindah ke awak. Itu itu awaknya. Kalau dia juga bantu sana saudara itu doa apa dia tulis apa Ibu? Alhamdulillah, sok tetanggamu dalam rumah tingkir, mudah-mudahan tingkir pindah kamu. Nah, mendoakan jawab dan mendoakan untuk sanak saudara itu. Maka terus untuk dunia sampai mana?
Adun danyo, kalau pertamanya udah muda toto, alhamdulillah nabaliot to mudah-mudahan tertutup terletak dan awal. Terletak di jelek tapi jadi hak milik mudah-mudahan. Itu saya doa Ibu. Kalau untuk dunia, sifat ini tadi itu akan mengurangi amal ibadah kita. Kenapa? Munculnya akan pemikiran-pemikiran yang negatif. Makanya kalau iri itu pada yang itu dengki, nah, itu sifat kedua tadi. Dengki aja deh. Orang senang loh. Orang susah orang senang gitu. Itu dengki tadi. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada saudara kita tapi nikmat tadi senang lah, alhamdulillah. Kalau susah saudara kita awal susah loh. Kenapa bisa malah letaknya kita itu bersaudara? Terkadang Allah memberikan nikmat kepada saudara kita tadi untuk apa? Untuk menyemangati awak. Menyemangati awak untuk beribadah kepada Allah dan kata dia. Baru yang tapi otoh yang pertama nikmat itu orang yang semayang. Tapi tak tahu pada semayang dia tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Terkadang Bapak dan Ibu semakin banyak amal kita, semakin banyak harta kita, Bapak dan Ibu, semakin banyak tuntutannya. Mani Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harta yang awak dapat itu yang akan dituntut ya, yang akan ditangani. Kalau ibarat di negara itu, orang PNS itu Bapak dan Ibu, orang pegawai itu dia audit tuh laporan harta kekayaannya. Contoh gajinya sekian ya. Kira itu kok tambah si gaji kok, tambah si kekayaan nih kok, jauh itu kan. Dari masih tapi dikti kok. Aku lah pegawai. Kalau di akhirnya gitu lah Allah gitu lah. Awal ada dia nikmat ya Allah, dia rezeki malam, dia kemana rezeki malam dia pun dia lain untuk Allah atau hanya kesenangan dunia. Akhirnya kamu jawab kata Allah. Mungkin ketika itu awak anu sanggup bersyukur lah. Mungkin Allah hindari namanya awak itu kufur nikmat. Mungkin Allah tahu kalau sanggup kepada jadi tolong dah dulu deh. Kalau jadi waktu meningkit orang yang itu jauh dari mereka. Syukur alhamdulillah. Jadi banyak cara Allah sayang kepada ibu bawa model aku loh. Kadang jangan kena asu aja saudara minta kadang kepada ibu. Ayo. Anak awak minta itu lebih kadang-kadang pasti awak awak pemilihan. Atau alasan tertentu model itu Allah tahu. Dan sayangnya Allah tahu. Inilah nyoba gitu. Jadi dulu ini al-siap iman ale. Al-siap iman awak kada. Ajan balapir dulu. Sagi pose dan zakir gitu. Bila seperti ini tidak gitu. Lalu ada namanya sifat sombong. Sifat sombong ini mungkin sifat sombong itu Bapak dan Ibu mungkin kaji yang lebih jarang orang membahasnya Bapak dan Ibu itu. Kalau sombong harta sudah biasa, sombong harta sudah biasa. Tapi kok adalah sombong ibadah, adalah sombong ibadah Bapak dan Ibu. Ini ibadah tapi sombong. Contohnya Bapak dan Ibu sombong ibadah kok. Awak kok sebenarnya itu taktik setan Bapak dan Ibu. Taktik setan mulai dari awal ketika iman awak masih kosong, lalu awak bercoba untuk menambahkan iman awak tu, meningkatkan iman awak tu, mulai dari awal yang sembahyang, lalu sembahyang lalu betul setan tu dan sembahyang. Nah, kiranya awak tulak dari setan tadi, lalu tiba awak kasulah sembahyang, mak, dikatunya dia. Hilang pengenal tuh. Ini munculnya pengenal yang indah. Nah, lo tetap istiwa sampai walas semayang. Besok jalan. Ditangkis lawan dia. Akhirnya walas semayang akhirnya. Lalu menyerah setan itu tidak. Yang berdaya dia. Ada berdaya pada nemo. Nampaklah saudara kita kok yang dia sudah sembahyang jadi sembahyang. Tibolah buatan setan tadi itu. Gitu. Terus pejabat, benar. Siapa saudara? Apa men sembahyang? Biasanya sembahyang atau adalah sombong ibadah. Ada saudara itu pun yang jarang ibadah kalau tiba-tiba yang ibadah, no? Jangan sampai itu tumben. Syukur
alhamdulillah. Tapi dia cemil, alhamdulillah lah sembahyang senang dan buat. Dan tapi itu doh, dah hatinya kan. Tapi itu, alhamdulillah tak kasih yang itu juang. Jangan itu doh. Kayak dia soleh. Lain dia soleh tu, cuma takut tersirat ni. Nah, lah kan ni yang kalau tagang untuk pintu tu dia. Heran tu dia. Aku tak tahu ni. Dia soleh lah macam dia tu. Tapi bergaul lah. Mampu lah. Awak tahu punya luar sembahyang ni. Atau ingat fikir kurang ini tentu sembahyang gini punya. Syukur alhamdulillah. Kalau kurang fikirnya nyobain sembahyang Rasulullah, alhamdulillah. Kalau misal ketikanya lagi sulit fikirnya Nabi, nyobain kalau main buat dia makan apa dari mulai. Nah ibu ini pentingnya ni. Lah kehilangan fikir ibu di rumah kan? Hanya sampai alhamdulillah. Kalau ada saudara-saudara kita mungkin tahu dalam kesusahan nyobain sembahyang, awas sampai alhamdulillah nanti awak nanti. Lepas dunia melakukan hal-hal yang melanggar, hal-hal yang tidak baik. Syukur alhamdulillah. Alus setengah sembahyang ini kok alhamdulillah. Orang pun wajah itu. Ketika nak sembahyang itu nak, contohlah boleh aja sembahyang itu. Orang boleh, memang lah. Ini bos ibu anak ada juga lah. Kemudian tu, jangan buat tambahan aja deh. Ang sembahyang ketika susah ada yang, itu jangan. Itu urusan Allah dan dia. Itu adalah sifat-sifat yang akan mengurangi bersolat. Akan mengurangi amal ibadah awak tadi. Aku yang bersolat tadi bu, maka sifat sombong itu bukan hanya sekedar sombong harta, tetapi ada sombong apa yang tanpa awak sadari. Itu adalah sifat sombong tadi itu akan mengurangi amal ibadah awak. Nah itu yang harus dapat juga. Dan ada dua kadang. Ada lagi sifat yang akan mengurangi amal ibadah kita, yaitu adalah bergunjang. Bergunjang itu adalah penyakit. Penyakit sama kalau bergunjang itu ibaratkan itu adalah koruptor. Sama penyakitnya penyakit koruptor atau penyakit asam lambung. Asam lambung itu bebo ada, bisa hilang, bisa sementara. Malaki ibu kalian, itu adalah penyakit bergunjang. Penyakit bergunjang itu adalah asam lambung. Ubeknya yo ketika lah cika, ketika sakit mulai dia nak bisa hilang sama kamu dulu. Kamu tadi itu kebetulan nenek kamu itu asam lambung tak, kamu kenal itu mas. Asam lambung kronis akhirnya dibawa ke Yusulaso. Seperti itu, kamu kata lambat kecil ibu, karena bawa mantan nenek kamu tadi di rumah sakit untuk berbeda merawat inap, kenal kamu kenal. Di sini aku belajar ini kan, ternyata aku asam lambung, kalau sama sifat manusia. Di sini aku belajar. Kenapa? Betul aku salah punggung. Oke, bagi kita senang punggung bapak ibu. Di sini aku belajar. Maka ya Allah kadang nak salah dong, pulang minang tu, kata minang macam alam tak kau menjadi guru segala alam tu bisa jadi guru termasuk diri Rasulullah. Bagujang tu kata ibu, itu sangat paling dibenci oleh Allah. Begitu kata ibu. Gunjang itu bapak dan ibu adalah sifat Allah. Allah mempunyai sifat gunjang, tapi Allah nak gunjang itu. Baik itu. Awak bergunjang tentu mau memikir aib orang lain. Sedangkan Allah tidak pernah membuka aib kita. Setiap manusia ini memiliki aibnya masing-masing, tapi Allah tutup. Kalau tahu aib saudara itu, diamkan saja. Jangan awak buka aib orang lain. Kalau Allah buka aib orang lain, lihat saja Allah akan marah, Allah akan membuka aib kita sendiri. Kita diamkan saja. Atau awak dan dia tuh, dia awak bantu dia keluar dari aib tadi, bantu. Contoh, ada saudara kita Maryam. Maaf, ada saudara kita Maryam, bakal kok. Lalu awak disuruh kalawat, langsung disuruhnya sebelum nasur rumah sakit, untuk kursi, awak tentu malapet kasam yang alun, tak boleh. Kalau laki-laki biasanya suami dia sakit hati ke bini, dia cari perangai bini sama dalam kopi namanya, nampak ada yang Maryam, kesempatannya. Amin ya benar, lapeh kasam suami tadi.
Kalau seorang istri itu menjadi orang yang laki itu lalu sakit kawin, lape itu kasih kemalian. Jadi malian itu ketika nyimbaw kata polisi, lape itu kasih dulu. Dan itu sebenarnya salah. Kalau kecil salah. Tugas menghakimi itu bukan kita. Yang menghakimi itu adalah Allah. Ini salah tuh. Ini apa itu so? Itu awak yang menghakimi. Tugas awak apa itu kalau tahu kalau saudara kita kan bersalah, awak doa supaya jangan bawa model itu. Tugas awak dan membina. Padahal Umar bin Khattab seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang keras, saya yang takui yang Umar bin Khattab, saya takui. Tetapi ketika Umar bin Salamah masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ada saudara-saudara kita orang mungkin tahu bagus salah, nanya kimi dah, apa salah itu mulai mati hilang rumah semua. Tapi nanya kimi dah, nyebina, orang tu dan malah ditutupinya. Dia sampai tahu, model tu Umar bin Khattab melindungi. Kenapa? Dia tahu kalau disampaikan lo barat atas malunya dia, terkucilkan dia. Kayak Malian tadi, mungkin yang Malian itu ada seorang suami nenek istrinya, apa rasa istrinya ketika suami itu dihakimi baik secara fisik maupun secara rohani. Bapak seorang istri tadi atau seorang ayah bahkan sekalipun mencari anaknya atau karamah anaknya, apa rasa anaknya itu atau saudara-saudaranya, itu yang harus pikir kepada ibu. Jangan pikir salahnya sih. Kalau hanya memikirkan salahnya, awak salahnya dalamnya. Tapi pikirkanlah bagaimana kebaikannya. Lalu bagaimana caranya? Bawa saya ke kantor polisi. Di kantor polisinya mana saja? Di bawah dia sudah di pengadilan di hukumnya, bawa ke lapas. Di lapas itu kepada ibu. Nak model pilih-pilih manusia dan diazab itu. Tapi lah disuruhnya wajib sembahyang. Itu lapas kepada ibuan. Orang para pidana itu sebenarnya program lapas itu makanya ada slogannya bayi buka lapas yang marga buat cari tulisannya masuk jadi pidana keluar jadi ustaz. Bayangkan itu slogan di lapas Payaman. Kamu ketika pergi lapas itu lalu mau mikir awak lah biasa suka awak suka menghakimi sehingga mau mikir pada ibu di lapas sih kata bagian lembaga keamanan bagian hukum. Ternyata slogannya seperti itu. Tandanya apa? Dia mau membina orang yang bersalah ini agar menghindari penyakit-penyakit masyarakat tersebut. Disuruhnya sholat, disuruhnya menanggapi pengajian, disuruhnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan di lapas itu. Supaya apa? Hilang pikiran kotornya, hilang pikiran untuk berbuat jahatnya. Sehingga dia keluar menjadi ustaz, sehingga dia keluar menjadi buya, sehingga dia keluar menjadi orang baik, orang saleh, orang salehah. Lalu bapak ibu yang harus ingat adalah yang banyak masuk ke surga itu adalah penghuni surga itu orang-orang pendosa. Masuk dalam surga itu apa tadi bu? Penghuni surga itu adalah orang pendosa. Kok bisa penghuni surga itu orang pendosa? Kenapa? Orang pendosa yang sering bertobat kepada Allah. Bayangkan si pendosa ini di dunia dia pendosa tapi dia masuk surga. Surga yang didapatkannya karena dia bertobat kepada Allah. Allah taala. Makanya jangan kita merasa paling iman yang paling tinggi, merasa ketakwaan kita paling besar, merasa alim, merasa paling paham dengan agama sehingga kita merendahkan saudara kita sendiri. Ini bahayanya. Ini penyakit. Apa ada kajian dari guru pada ibu? Awak bisa menilai orang gilo. Orang gila itu kira kira apa biasanya? Hal-hal yang awak akan biasanya kan yang salah adanya kurang tepat. Begitu juga mereka menjadi awak. Lah jadi ada aturannya kuat, model kota kaku awak langgar. Mereka menjadi awak seperti orang gila aja. Seperti itu juga malaikat pada kita. Makanya bapak dan ibu berikanlah namanya itu hindari sifat-sifat tersebut. Kenapa? Ketika sifat itu kita pergunakan sifat awal akal gantung, maka tertutuplah hati kita, dikunci oleh Allah. Kenapa? Kalau dikunci oleh Allah, maka azab yang Allah dapatkan. Kenapa? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Fatallahu ala qulubihim. Fatallahu ala qulubihim. Allah akan mengunci qulub hati.
Allah kunci. Walau ada pun alim, Allah memberikan azab kepada kita. Kalau dapat ujian jiwa yang bersalah tadi itu, maupun ada ampunan dari Allah tadi itu, ada ampunan dari Allah. Itu yang lain dari. Lalu kalau bersalah ada saudara-saudara kita bersalah, ini menyinggung perasaan awak, maafkan. Kalau awak bersalah, minta maaf. Kalau minta maaf, jelasnya sebenarnya pada yang paling mulia itu adalah memaafkan. Maafkan saudara kita kok. Walaupun sebesar apapun salah saudara kita kok, maafkan. Bayangkan, ayamku. Lah setiap di mana bola ayat yang bola sunyo, karena kesalahannya fatal, nak bisa dimaafkan no. Lalu apa yang kita lakukan? Baik untuk capek. Kenapa? Itu ada setan di hati kita. Usir setan dalam hati kita itu. Kunci dalam ibadah waktu pada ibu. Kuncinya keikhlasan itu hati juga. Makanya ikhlaskan. Makanya ambil air wudhu. Ambil wudhu dan alun. Baik semayang. Baik semayang. Dan sudah semayang alun. Baik mengaji. Baik mengaji alun. Ada doa yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ada Abu Nawas. Mungkin bapak ibu tahu. Cuma mungkin lupa. Kenapa? Umur dan tambah pikiran banyak hutang dan berlimpah. Alpo dan foto doa yang pada ibu yang kalau kata Abu Nawas, bagi siapa yang membaca doa ini maka hatinya akan tenang dan dosanya akan diampuni oleh Allah sebanyak buih yang ada di lautan. Padahal dibaca sehari itu 100 kali. Ada ayat pada ibu. Ilahi lastu firdausi alam wa doa pertama tadi itu Bapak Ibu menyadarkan awak pun makhluk biasa, menanamkan jiwa dulu. Awak makhluk biasa yang nak pantas Rasul masuk surga bodoh itu pandai awak nak bisa memaafkan itu makasih doa tadi. Disambung doa yang kedua. Fahabni taubatan wa bidunubi bertobatlah kepada Allah. Itu doa yang kedua. Wah, minta tobat kepada Allah. Baca tiap hari Bapak Ibu. Ketika sudah sembahyang, ketika ibu melakukan kegiatan sehari-hari, baca itu mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati kita, melunakkan awak dan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dapat Ibu sampaikan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirnya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu.